Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga kalian sehat selalu saat belajar dari rumah. Baik, minggu lalu saya sudah memberikan materi pola hidup sehat, terutama di bagian makanan dan minuman. Saya harap sudah dibaca di rumah. Baik, kali ini saya akan membahas satu persatu. Baik, yang belum kenal saya, nama saya Susetya Kuku Kurniawan. Tempat tanggal lahir Bojonegoro 13 April 94, alamat Desa Peringan, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro. Lihat SDN Peringan 1, SMPN 1 Sumberjo, SMAN 1 Sumberjo, dan S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Surabaya. Di sini sebelumnya saya akan tampilkan dulu, kesehatan bukanlah segalanya, akan tetapi tanpa kesehatan segalanya itu tidak ada arti. Pada dasarnya setiap orang sangat mengidam-idamkan kondisi tubuh yang sehat. Kalian pasti di rumah juga pengen toh kondisi tubuhnya sehat, gak sakit-sakitan, ya kan? Mengapa demikian? Nah, ini adalah foto Bapak Hippocrates, Bapak kedokteran modern. Nah, pernahkah Anda merasa makan tak enak, melakukan segala kegiatan terasa bergairah dan menyenangkan? Betapa nikmatnya jika kita dalam kondisi sehat, bukan? Sebaliknya, pernahkah Anda merasakan seluruh tubuh lemah, pegal-pegal, letih, dan demam, sehingga kita tidak dapat melakukan segala kegiatan dengan baik? Jadi berikut ini ada beberapa gambar. Saya ingin kalian renungkan sejenak, jangan komplain dulu ya. Direnungkan gambarnya. Nah, ini ketika bayi kurang gizi. Ini kan gambarnya, kasihan sekali. Ini sampai mandi air kencing dari hewan. Ini sampai makan kotoran dari hewan. Tuh. Nah, dari gambar-gambar tadi, saya ingin bertanya pada kalian, apa yang kamu ketahui tentang kesehatan? Jadi sebenarnya apa sih itu kesehatan? Meliputi apa saja sih kesehatan itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit-sedikit ya. Jadi, kesehatan itu mencakup 4 hal. Yang pertama, kesehatan fisik. Yang kedua, kesehatan mental. Yang ketiga, sosial. Dan yang keempat, ekonomi. Baik, yang pertama dulu kita bahas, apa itu kesehatan fisik? Kesehatan fisik, nah, berarti semua organ berfungsi normal atau tidak mengalami gangguan, tidak mengeluh, tidak merasa sakit. Jadi dari organ dari kepala, pundak, tangan, kaki itu lengkap semua, tidak mengalami gangguan. Mungkin kalian juga pernah lihat orang yang memiliki gangguan, mungkin ada beberapa organ tubuhnya yang tidak lengkap, atau ada yang badannya merasakan sakit, atau yang berdarah. Nah, itu merupakan bagian dari fisik yang bisa kita lihat dan rasakan, ya toh. Jadi itu kurang ini, itu kurang itu. Jadi fisik, itu fisiknya lengkap, seperti itu ya. Yang kedua, mental atau jiwa, mencakup pikiran, emosional, spiritual. Pikiran tercermin dari cara berpikir, emosional tercermin dari ekspresi tubuh, takut,
gembira, khawatir, sedih, riang, dan lain-lain. Spiritual tercermin dari praktik keagamaan atau ibadah. Nah, seperti itu. Jadi kadang pernah kalian lihat orang yang biasa dikatakan mohon maaf orang yang tidak waras atau orang gila itu di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu yang sakit itu mental atau jiwanya itu. Jadi bukan fisiknya. Kan fisiknya ada yang utuh, ada yang mohon maaf, ada kurang apa, jari-jari tangan atau kaki, mohon maaf ya. Tapi ada yang kesehatannya mentalnya juga terganggu. Jadi kalian yang diberi karunia fisiknya sehat, mentalnya sehat, ayolah beraktivitas, pandai-pandailah bersyukur. Seperti itu ya. Yang ketiga, sosial. Mampu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di sini ada nggak di kelas kalian yang mungkin jarang berkomunikasi satu sama lain, sukanya menyendiri aja? Nah, itu mungkin perlu dipertanyakan apakah sehat secara sosialnya gitu ya. Jadi seperti itu. Yang terakhir, ekonomi. Nah, ini ekonomi maksudnya dalam arti finansial. Ini berarti tidak usah terlalu karena ini usia kalian kan masih usia pelajar ya. Jadi syukur-syukur sudah memiliki bisa berwirausaha bisnis online, tidak apa-apa. Kesehatan setiap manusia dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu penyakit, yang kedua kondisi manusia itu sendiri, yang ketiga lingkungan hidup. Udah jelas ya. Penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesyukuran terhadap orang dipengaruhinya. Untuk menyembuhkan penyakit, orang bisa berkonsultasi dengan dokter. Jadi ketika orang itu sakit, silakan konsultasi dengan dokter. Tapi ada beberapa cara pencegahan agar tidak sakit. Salah satunya dengan berolahraga, makan makanan sehat, mandi teratur, istirahat cukup. Itu ya. Jadi kalau sudah sakit berarti hubungannya dengan dokter. Selanjutnya kondisi manusia itu sendiri. Dipengaruhi oleh gaya, faktor hidup, cara hidup, pola hidup, dan sebagainya. Contoh, memilih makanan dan minuman yang sehat, pola hidup yang seimbang, gaya hidup yang tidak berlebihan. Nah, di sini siapa di antara kalian yang sukanya gaya hidup berlebihan atau makan minuman yang kurang sehat atau pola hidup yang enggak seimbang? Contoh, begadang sampai jam 12 malam atau jam 1 baru tidur terus bangun lagi. Nah, itu juga enggak baik ya, jangan diteruskan anak-anak. Nah, apakah arti makanan dan minuman yang sehat? Makanan dan minuman yang sehat adalah makanan yang seimbang. Artinya di dalam menu atau susunan hidangan sehari-hari mengandung semua zat gizi yang diperlukan, bebas dari kuman atau zat-zat yang menyebabkan penyakit itu. Jadi yang mungkin tidak suka sayur-sayuran ya mungkin bisa dicoba agar ada zat gizinya. Atau yang tidak suka makan nasi, sukanya makan mie, nah itu jangan dibiasakan. Rata-rata kan seperti itu toh. Nah, jadi harus diperhatikan mulai dari sekarang. Nah, jadi makanan dan minuman sehat itu harus satu mengandung semua zat gizi. Semua zat gizi harus seimbang dan makanan harus bersih. Biasanya ada makanan jatuh, belum 5 menit. Nah, itu yang sering dibiasakan ya. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan belum? Kalau belum ada pertanyaan, saya akan lanjutkan lagi. Nah, kalau ada pertanyaan silakan dikirim ya ke WA saya. Nah, ini zat-zat gizi. Zat gizi ada 3. Zat gizi ada 3, zat tenaga, zat pembangun, dan pengatur. Nah, zat tenaga ada karbohidrat, lemak, protein. Zat pembangun ada protein, mineral,
Dan zat pengatur ada vitamin, mineral, protein, dan air. Itu ya. Ini bisa dibaca sendiri kandungan-kandungannya dan fungsinya. Ini ya, sumbernya dari mana, protein, lemak, karbohidrat, itu bisa dibaca. Kemarin yang sudah saya share PowerPoint-nya, vitamin, mineral, dan itu cukup sekian dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan nanti mengerjakan tugasnya ini. Kemudian nanti bisa di-upload di 365 ya, di Office 365. Nanti bisa di-upload di sana. Soalnya cuma 4 saja. Saya kira sudah paham. Jika tidak paham, bisa ditanyakan ke saya langsung. Ini jangan percaya penglihatan dapat menipu, jangan percaya kekayaan dapat sirna. Percaya pada Dia yang mampu membuatmu tersenyum, sebab hanya senyumlah yang dibutuhkan untuk mengubah hari gelap menjadi terang. Carilah Dia yang membuat hatimu tersenyum. Dalam sebuah perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia dan kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kita, setiap hembusan nafas, detak jantung. Dari siang menuju malam, semua menuju ke titik yang sama, kesempurnaan. Apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Melewati hari dengan penuh makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup kita menjadi indah. Dengan ilmu, hidup kita menjadi mudah. Dengan iman, hidup kita menjadi terarah. Jadi, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Seperti tadi ya, saya harap sudah paham. Dan di rumah semangat, jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Jadi tetap belajar dari rumah. Semoga kita bisa bertatap muka karena saya juga sudah rindu sama kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.